Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ren Putra Kamil dengan NIM S1S1070 dari kelas C Teknik Informatika Universitas Haloleo. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Adham Mansur Sajia pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial dari Django dengan referensi dari Witry School. Nah, apa itu Django? Nah, Django merupakan kerangka web dengan sisi backend server. Nah, kemudian Django ini gratis dan juga bersifat open source, kemudian dituliskan dengan Python. Nah, Django berfungsi untuk mempermudah dalam membangun web menggunakan Python. Nah, pada video ini saya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh Bapak Adha pada eh, mata kuliah pemrograman berorientasi objek, yaitu di mana dijelaskan mengenai Django dengan referensi Trischool itu dimulai dari awal sini dari Django Home sampai ke update data. Nah, di sini saya akan melanjutkan pada topik yaitu Django delete data. Nah, kita masuk di Django delete data. Nah, sebelumnya itu saya telah membuat juga mengikuti dengan tutorial apa yang di sini, mulai dari create ya install Django, create project, create app, kemudian untuk Django views-nya bagaimana, URL, template, model, dan juga memasukkan data. Nah, datanya yang telah saya masukkan seperti ini, dimulai dari ada ID 1, ID 2, dan seterusnya. Nah, untuk Django delete data di sini terdapat delete record, di mana untuk menghapus record dalam tabel, nah, kita mulai dengan mendapatkan record yang ingin kita hapus. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita ketikkan terlebih dahulu from member.models, kemudian import member. Nah, di sini kita ikuti. Kemudian kita import dari member. Nah, kemudian di sini kita membuat variabel X, yang di mana variabel X ini sekarang akan mewakili anggota di indeks 5. Nah, di sini panggil indeks 5, yaitu Jendo. Nah, tapi untuk memastikannya, mari kita lihat apakah itu benar. Yang pertama di sini kita ketik X member objek all, kemudian indeks 5. Nah, kemudian kita cek apakah benar, yaitu dengan kita tulis variabelnya, kemudian sini masukkan first name. Nah, seperti ini. Itu sama. Untuk first name-nya pada indeks kelima. Kalau kita cek 0, 1, dari mana nih? 0, 1, 2, 3, 4, nah 5. Yang ini Jen. Itu khusus pada first name-nya, itu Jen saja. Nah, kemudian sekarang kita bisa menghapus recordnya, yaitu dengan mengetikkan X. X-nya tadi sebagai member objek dari indeks 5.
dan juga metodenya yaitu metode delete. Nah, maka akan tampil seperti ini. Nah, ini akan, nah hasil yang seperti ini memberitahu kita berapa banyak item yang dihapus. Kemudian dari model mana. Nah, jika kita melihat itu dari model anggota. Itu dari model anggota atau member di sini. Dan juga jumlah item yang dihapus itu ada satu. Nah, kemudian kalau kita cek apakah pada Jendo ini berhasil dihapus atau enggak, itu kita ketikkan seperti ini. Member objek whole values Nah, seperti ini. Kalau kita mengecek indeks kelima itu telah dihapus. Yang seharusnya sebelumnya di sini tadi ada indeks kelima, yaitu ditandai dengan ID 6. Nah, kalau kita cek yang terbaru ini, ID 6 atau yang menempati posisi indeks 5 tadi telah dihapus. Kemudian kita masuk ke Django tutorial bagian subtopik Django update model atau yang terakhir. Nah, untuk menambahkan sebuah field ke dalam tabel setelah dibuat yaitu dengan membuka model SPY file. Kemudian kita buat perubahan. Nah, di sini kita buka lagi yaitu letaknya di My Tennis Club Members terus di model SPY. Nah, kemudian kita buat perubahan mengikuti seperti ini. Mengikuti seperti ini. From Django DB ini sudah sama. Kemudian class member, model. Nah, yang sampai last name ini sudah sama. Kemudian kita buat bidang baru yaitu font. Font models. Kemudian kita ikuti di sini. Dan juga join that. Join that dengan models that field. Nah, bisa dilihat di sini kita menambahkan font dan join date ke dalam model member. Nah, sehingga dengan ini terjadi perubahan dalam struktur model. Oleh karena itu, kita harus membuat migrasi untuk membantu untuk memberitahu Django ini bahwa kita harus memperbarui basis datanya. Itu dengan cara mengetikkan seperti ini. Kita buka lagi komen promnya. Nah, pertama itu kita keluar dulu dari shell-nya. Yaitu dengan mengetikkan di sini exit. Nah, setelah itu kita lanjut dengan mengetikkan di sini sesuai perintahnya itu dengan seperti ini, yaitu py manage. Kita masuk di manage py, kemudian
yaitu make migration members. Nah, tampil seperti ini. Nah, yang dimana dalam kasus yang kita dapatkan ini, nah di sini kita akan menambahkan bidang yang tidak boleh nol ke tabel yang sudah berisi catatan. Kemudian seperti yang dilihat, Django menanyakan apakah saya ingin memberikan bidang dengan nilai tertentu atau apakah saya ingin menghentikan migrasi dan memperbaikinya dalam model. Jadi di sini kita akan memilih opsi 2, yaitu dan membuka model SPY. Nah, di sini tulis dulu 2. Kemudian kita buka model SPY file itu lagi dan mengizinkan nilai 0 untuk 2 bidang baru. Jadi kita buka lagi model SPY-nya. Nah, di sini itu kita mengizinkan nulls pada kedua bidang baru dibuat. Tuh pada font dan join date. Nah, maka kita akan melakukan migrasi sekali lagi. Itu dengan mengetikkan seperti ini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Di mana pada migrasi pada members itu kita mendapatkan bidang baru yaitu join data ke member dan juga field font. Bukan join date ke member dan juga field font pada member. Nah, kemudian kita jalankan migrate command-nya. Mengetikkan seperti ini. Nah, di sini oke, berhasil. Nah, di sini kita masuk ke subtopik berikutnya yaitu insert data. Nah, untuk kita dapat memasukkan data kedua field baru dengan pendekatan yang sama seperti yang dilakukan pada bab update data yang pada bagian topik update data ini. Nah, pertama kita masuk kembali ke Python shell-nya. Dengan mengetikkan seperti ini. Nah, kita sudah masuk di Python shell-nya. Nah, kalau muncul tampilan seperti ini, itu berarti telah masuk. Nah, kemudian pada kita di bagian bawah ini, kita bisa lihat kita mengikuti eh, apa yang diperintahkan di sini dan juga menekan enter untuk setiap baris. Jadi dari sini kita enter, nah seperti itu seterusnya. Nah, pertama kita akses dulu members modelnya. Nah, kemudian sini X sebagai member objects all index 0. Nah, kemudian di sini ditetapkan bahwa di sini kita masukkan dengan font nilai fontnya itu 5551234. Kemudian untuk join date
Sini kita masukkan dengan value yaitu string dulu, kemudian 2022 01 05. Nah, kemudian kita save pada X-nya ini. Nah, dengan perintah seperti ini, kita akan memasukkan nomor telepon dan tanggal pada model anggota atau model member. Nah, setidaknya untuk catatan pertama, pencatatan yang tersisa itu untuk saat ini akan dibiarkan kosong. Nah, kita akan membahasnya nanti di tutorial. Nah, kemudian kita jalankan perintah ini untuk melihat apakah tabel anggota telah diperbarui. Nah, di sini saya coba copy saja. Member all, kita ikuti di sini. Kemudian di sini values. Nah, seperti ini. Bisa dilihat pada indeks ke 0 di sini. Nah, indeks 0 itu dengan ID 1. Nah, di sini kan telah didapat kita buat field baru itu font dan join date. Kemudian di sini saya tambahkan value-nya yaitu 5551234. Nah, pada indeks 0 di sini ada. Nah, kemudian time untuk date-nya juga telah ada join date-nya. Nah, adapun yang pada indeks 1 dan seterusnya itu masih kosong. Tetapi karena pada model di sini tadi nilai true, maka nolnya bernilai true, maka eh, bisa tampil meskipun kosong. Nah, sekian video saya mengenai tutorial Django khususnya pada topik atau bab Django tutorial. Nah, adapun pada bab display data, admin, dan sintaks itu saya akan jelaskan pada video selanjutnya. Nah, sekian untuk Django tutorial, untuk bagian Django tutorial, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.